Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan hidayah yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, sehingga sejenak kita beristirahat dari aktivitas kita untuk menghadap Sang Pencipta, menghambakan diri kepadanya, mengagungkannya, mensucikannya dengan ibadah sholat. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini kita akan lanjut pada tadabbur Al-Quran, surat Al-Qadr, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah memulai surat Al-Qadr ini dengan pernyataan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini adalah Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi menurut keterangan para ulama, Lailatul Qadar malam mulia, malam yang penuh dengan kemuliaan. Saat itulah Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran turun dalam dua tahapan. Yang pertama, turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Turun 30 juz. Kemudian setelah itu turun kepada Nabi Muhammad juga pada bulan Ramadan. Waktu itu belum ada syariat tarawih, belum ada syariat sahur, belum ada syariat puasa. Turun di bulan Ramadan pertama kali 5 ayat surat Al-Alaq, dan berikutnya turun secara berangsur-angsur hingga kurang lebih 23 tahun. Jadi Al-Quran turun dari Zat yang Maha Mulia di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, dibawa dengan perantara malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Diturunkan di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Diterima oleh manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, apakah itu dengan membaca, mempelajari, menghafal, mentadabburi ayat-ayatnya, mewakafkan Al-Quran, memberi hadiah seseorang Al-Quran, maka semuanya insya Allah adalah bentuk-bentuk kemuliaan. Karena yang dilakukan adalah berinteraksi dengan sesuatu yang mulia. Al-Qadr dalam tafsir Al-Misbah itu ada 3 makna. Yang pertama bahwa Al-Qadr itu artinya kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Yang kedua maknanya
Qadar yaitu sempit. Kalau kita buka surat Al-Fajr, itu ada makna disempitkannya rizki seorang hamba. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquh, disempitkan. Jadi Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa malamnya sempit? Karena turunnya malaikat-malaikat secara bergelombang, sehingga seakan-akan malam itu sempit dipenuhi oleh malaikat untuk membawa urusan-urusan yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang ketiga, qadar artinya ketentuan yang ditentukan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam ketentuan, di mana Allah menentukan urusan-urusan manusia dalam waktu 1 tahun ke depan, diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi ini 3 makna Al-Qadar. Ada makna kemuliaan, ada makna sempit, dan ada makna ketentuan. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan semacam ini dalam Al-Quran kita temukan beberapa kali. Wa ma adraka mal hutama, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka ma yaumuddin, dan lain sebagainya. Menurut keterangan ahli tafsir, kalau Allah bertanya dengan wa ma adraka, maka apa yang ditanya itu mengandung keagungan. Jadi Lailatul Qadar ini mengandung keagungan, keistimewaan. Karena itu Allah jawab sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar ini lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita tahunkan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau seseorang di malam Lailatul Qadar itu membaca Al-Quran misalnya, maka lebih baik daripada dia membaca Al-Quran 83 tahun 4 bulan. Kalau di malam Lailatul Qadar itu seseorang sholat malam, sholat tarawih, maka dia melakukan suatu sholat malam yang lebih baik dari sholat malam yang terus menerus dia lakukan selama 83 tahun 4 bulan. Allah lah yang berkehendak untuk memperbanyak keutamaan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Di antara ciri agama Islam ini adalah melakukan amal yang sedikit tapi memberikan pahala yang besar. Contoh lainnya misalnya kita sholat qabliyah subuh, yang dalam sabda Nabi dikatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, sholat sunnah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Karena di dalam sholat itu kita membaca 2 surat yang mengandung makna tauhid, komitmen untuk bertauhid, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu semua lebih baik dari dunia dan segala isi. Bertauhidnya seseorang, meninggalnya seseorang dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah, itu lebih baik dari apapun yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu keistimewaan Lailatul Qadar itu lebih baik dari beribadah, beramal soleh 83 tahun 4 bulan. Karena itulah kita memang harus memanfaatkan malam itu, dan malam itu terjadi terus menerus hingga hari kiamat. Nabi mensinyalir di 10 malam terakhir, lebih khusus lagi di malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Maka persiapannya memang dari awal Ramadan, meminta kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar.
Kalau sudah berjumpa bagaimana? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kalau nanti saya menjumpai Lailatul Qadar wahai Rasulullah, apa yang saya ucapkan? Maka Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang meminta ampun, maka ampunilah hamba-Mu. Jadi kesannya, loh kok cuma itu, cari susah-susah cuma minta itu. Padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa, mendapatkan ampunan dari Allah. Salah satu kebiasaan Rasulullah itu adalah membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Di bagian akhir dari surat Al-Baqarah itu kita memohon kepada Allah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Di situ juga kita memohon ampun kepada Allah. Jadi Allah bertanya kemudian menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat dan malaikat Jibril, ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril, turun di malam itu seluruhnya, sehingga membuat seakan-akan alam semesta ini sempit karena turunnya banyak malaikat. Apa yang dibawa oleh malaikat? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Atas izin Tuhan mereka, atas perintah Tuhan mereka. Jadi izin di situ maknanya atas perintah Tuhan mereka, mereka membawa segala urusan-urusan yang telah ditetapkan Allah dalam 1 tahun ke depan pada setiap manusia yang masih hidup pada saat itu. Kemudian ditutup dengan salamun hiya hatta matla'il badr. Keselamatan pada malam hari itu berlangsung hingga terbitnya fajar untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi itu malam yang istimewa, malam yang diberkahi, malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan sebentar lagi kita akan jelang bulan suci Ramadan, kira-kira pertengahan Maret. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa dengan malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Minimal sejak sekarang kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, karena inti malam itu adalah diturunkannya Al-Quran, mukjizat Rasulullah SAW. Jangan sampai kita melupakan Al-Quran. Jadikan Al-Quran teman kita sehari-hari untuk kita baca, untuk kita tadabbur. Di tengah-tengah kesibukan kita ada kesempatan kita membacanya, ada kesempatan kita menghafalnya dan seterusnya. Mudah-mudahan keberkahan dari Al-Quran itu senantiasa melingkupi kita, kehidupan kita dan keluarga kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.